Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rifki Arifin dari kelas 12 3B 13 Universitas Bina Sarana Informatika ingin menjelaskan presentasi tentang Sustainable Development Global atau SDG untuk mata kuliah Karakter Building. Dengan judul Mengatasi Perubahan Iklim yang Terjadi di Seluruh Dunia. Fakta dan angka. Perubahan suhu global. Anomali rata-rata tahunan 2018 yaitu 0,8 derajat Celcius. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001, dengan pengecualian 1 tahun terpanas telah terjadi pada 1998. Tahun 2016 saat ini tercatat sebagai tahun terpanas. Berikut grafiknya. Kemudian, pada tahun 2017, manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0 derajat Celcius pemanasan global. Lalu, permukaan laut telah meningkat sekitar 20 cm sejak tahun 1880 dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan yaitu 30 hingga 122 cm pada tahun 2100. Lalu, untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius, emisi karbon dioksida bersih global harus turun 45% antara tahun 2010 dan 2030 dan mencapai nol emisi sekitar tahun 2050. Lalu, janji iklim di bawah Perjanjian Paris hanya mencakup sepertiga dari pengurangan emisi yang diperlukan untuk menjaga dunia di bawah 2 derajat Celcius. Terakhir, penanganan dan tindakan iklim yang baik dan benar dapat memicu peningkatan ekonomi pada tahun 2030 sebesar 26 triliun US dollar. Faktor perubahan iklim yaitu efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorkarbon atau CFC yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Dampak dari perubahan iklim seperti curah hujan tinggi, terjadinya bencana alam angin puting beliung, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan SDG, yang terdiri dari 17 tujuan utama. Yang pertama, menghapus kemiskinan, kedua, mengakhiri kelaparan, ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat, pendidikan bermutu, kelima, kesetaraan gender, keenam, akses air bersih, ketujuh, energi bersih dan terjangkau, ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ke-9, infrastruktur, industri, dan inovasi, ke-10, mengurangi ketimpangan, 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13, penanganan perubahan iklim, ke-14, menjaga ekosistem laut, ke-15, menjaga ekosistem darat,
ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari presentasi SDG ini saya memilih climate action atau penanganan perubahan iklim. Nah, dari 17 tujuan global tersebut terdapat 169 target yang pada tahun 2030 diharapkan sudah dapat dicapai oleh setiap anggota PBB. Salah satu dari tujuannya yaitu penanganan perubahan iklim. Pada tujuan penanganan perubahan iklim ini memiliki 5 poin target yang difokuskan untuk mengatasi perubahan iklim seperti perencanaan, manajemen, serta mitigasi yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. Target penanganan perubahan iklim atau Climate Action Targets. Poin pertamanya, menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. Poin kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Poin ketiga, memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini. Poin A, mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada kerangka kerja konvensi PBB mengenai perubahan iklim dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersama 100 miliar dolar per tahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya dan secara penuh mengoperasionalisasikan dana iklim hijau atau Green Climate Fund atau yang disingkat dengan GCF melalui kapitalisasinya secepat mungkin. Poin B, mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan juga negara berkembang kepulauan kecil dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marginal. Sekian materi SDG dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.